Ya, shalom Sobat Berita Mujizat TV, dimanapun kalian berada, kembali lagi di program Menang Menuju Terang. Ya, di episode kali ini mungkin kalian udah lihat ya di thumbnail, kalian lihat juga di judul. Judulnya apa? Jadi leader itu ribet, apa-apa kok salah. Nah, ini berawal dari sebuah pemikiran bahwa seharusnya jadi leader itu kan sesuatu yang enak ya, karena kan punya kuasa jadi bebas. Tapi bagi beberapa orang justru malah tertekan karena kayak gerak-geriknya dibatasi gitu kan. Nah, untuk menjawab topik ini kita akan menghadirkan sekali lagi Bapak Rohaninya Rosi, Opa Henry Setiawan. Kasih salam dulu ke... Halo lagi. Halo lagi. Nah ini Opa, nih kita langsung masuk ke pokok bahasan ya. Karena ya itu tadi yang Rosi bahas ya. Karena mungkin bagi beberapa orang jadi seorang leader itu malah justru tertekan karena ya kayak mau bikin story harus mikir dulu ini nanti storyku memberkati atau enggak. Kalau misal mau kemana, misal untuk masalah baju aja ya pakai baju terbuka sedikit nanti waduh ada yang komen atau enggak gitu-gitu kan. Padahal kan sebenarnya jadi leader itu punya kuasa untuk bebas melakukan apapun gitu loh. Nah ini maksudnya dari Opa seperti apa ini? Kembali dulu pemimpin itu apa? Kita kembali ke leadership ya. Leadership itu apa? Kalau kita lihat leadership itu selalu berhubungan erat dengan yang namanya kedewasaan rohani. Wow. Jadi kalau itu sebabnya kenapa kok ada orang-orang yang merasa gini tidak boleh, gitu tidak boleh ya, karena ujung-ujungnya ternyata kemungkinan pemimpin itu belum dewasa rohani. Karena orang yang dewasa rohani, firman Tuhan saya bacakan dulu ya, ini dalam 1 Korintus 13, saya bacakan dulu. 1 Korintus 13 ayat yang ke 11. Saya bacakan. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu, gitu loh. Jadi ketika kita jadi seorang pemimpin atau bapak rohani atau apapun namanya, ya jelas kita akan banyak mata akan melihat kita itu sudah normal dan kita harus meninggalkan hal-hal yang tidak perlu gitu loh. Kalau kenapa sih harus pakai pakaian yang terbuka kalau bisa pakai baju yang tertutup gitu loh. Tidak perlu mengkiri sesuatu. Kalau saya pribadi ya, saya selalu menekankan dalam hidup saya jadi orang tuh yang simple saja. Ya. Kita dilihat orang kok, hidup kita kan sebagai pemimpin dilihat orang. Jadi pertanyaannya apa Kak Rosi? Kenapa jadi leader itu ribet, apa-apa salah gitu loh? Ya sebenarnya bukan salah, tidak tepat. Oh kurang tepat ya? Tidak ada ketepat. Bayangkan kalau anak-anak ya memakai sesuatu, anak saya pegang pisau ya tidak tepat kan gitu. Anak saya pakai bajunya mamahnya, saya meneh, tidak tepat gitu kan. Segala sesuatu kan ada porsinya. Dan ketika kita sudah ada di satu level tertentu yang disebut pemimpin atau leader, ya diharapkan di sana kedewasaan rohani kita tuh sudah cukup untuk supaya nanti kalau kita meninggalkan sifat kanak-kanak kita, tadi firman Tuhan berkata, kita tiba-tiba sudah meninggalkan masa kanak-kanak kita yang ketika ada orang kritik kita, kasih masukan ke kita, dengan mudah kita akan menerima. Ya, bukan menjadi sebuah ancaman gitu, tapi sebuah hal. Kita harus belajar menerima masukan-masukan itu. Kenapa kok Pak Jokowi hebat? Karena dia banyak menerima masukan gitu loh. Ya kalau seorang pemimpin tidak mau gini salah, gitu salah, enggak ada teguran, tiba-tiba ada penolakan, ya itu namanya kita kembali ke ayat tadi aja. Mungkin belum dewasa gitu aja Kak Rosi. Ya, kembali ke masalah kedewasaan rohani dan kita berharapnya di gereja-gereja, di komunitas-komunitas ya, ketika ada posisi yang Tuhan kasih ya, tidak ada alasan kita harus mengejar kerohanian kita sampai ke level kedewasaan kan. Kadang-kadang kan kebalik, ada orang yang sudah ada level kerohanian dewasa tapi tidak punya posisi di organisasi. Ada orang yang biasa, tidak pernah baca firman, tidak pernah berdoa tapi sudah dikasih posisi di organisasi. Nah di sini kan sebenarnya organisasi kan cuma tools, alat untuk melatih kita. Tapi ujung-ujungnya ya sudah dewasa atau belum jadi pemimpin gitu. Sudah dewasa belum jadi bapak rohani gitu. Ya, saya jadi bapak ya susah sebenarnya. Ya. Kritikan masuk, ya belajar terima kan. Makanya saya selalu ngomong sama
Kak Rosi toh sama teman-teman saya. Kalau saya salah tolong saya ditegur ya. Karena pemimpin itu tidak lepas dari kesalahan, dan ketika teguran itu datang ya belajarlah menerima. Karena di situ letak kedewasaan rohani kita. Kalau diterima kita masih sifatnya kayak anak-anak, menggerutu, tidak suka hati, ya belajarlah berdoa lebih banyak mungkin ya. dan belajar bertumbuh di komunitas, itu yang membentuk kita. Belajar supaya kita bisa sampai ke level kedewasaan, baca firman mengerti, ya karakter diubah, pola pikir berubah, dan sampai ke level yang Tuhan mau. Jadi ketika ada dalam kehidupan ada suara-suara yang memang seharusnya kita tidak seperti itu, dan kita ada teguran masuk dalam hidup kita, kita akan respon dengan cepat bahwa ya memang teguran itu benar, aku yang harus berubah. Bukan kebalik, kamu yang salah, aku yang benar, kan repot. Karena sudah di posisi kan Kak Rosi. Sudah ada di posisi kan, seringkali itu kan kebalik-balik. Karena aku sudah di posisi yang tertinggi, pemimpin, leader, tidak mungkin salah. Makanya ketika ada teguran masuk, tegurannya yang salah. Tidak bisa dong. Ya tidak bisa seperti itu. Ketika ada teguran masuk, ya kita harus terbuka untuk setiap masukan-masukan itu. Dan itu yang saya rasa itu konsep leadership saya banyak berubah ketika saya menjadi seorang bapak. Ya. Lebih lagi kan kalau kita levelnya level father, kita percaya di akhir zaman ini Tuhan akan membangkitkan bapak-bapak rohani. Ya. Leader itu soldier akan berubah jadi bapak-bapak rohani. Itu konsep berpikir yang tiba-tiba sangat berubah, totally different. Ya. Mau enggak mau, saya harus dewasa. Kenapa? Hidup saya dilihat anak saya loh. Anak saya tuh melihat saya gitu. Sekarang ini anak saya ngomong apa aja, anak saya ngikuti kok. Kalau saya tidak hati-hati ya, tiba-tiba ada kata-kata yang keluar yang tidak semestinya ditiru oleh anak saya. Ya, tiba-tiba mamahnya negur, ya saya harus terima toh. Dia kan ngelihat saya. Jadi kalau ada teguran-teguran yang tidak pas, saya rasa kita akan menjadi pribadi yang lebih dewasa. Dengan berjalannya waktu, kalau kita bisa memiliki konsep fathering yang benar, ya. Karena kedewasaan rohani itu gini loh Pak. Kekristenan ini kan paradok loh Kak Rosi. Gimana ini? Paradok banget. Yesus itu paradok banget. Bapak kita tuh paradok banget. Kenapa loh? Lebih baik memberi daripada menerima. Paradoks. Kan gitu kan? Lebih baik melayani daripada dilayani. Itu juga kebalik-balik loh. Itu dibutuhkan level pemimpin yang dewasa untuk bisa itu. Kalau kita pengennya dilayani terus, nggak mungkin anak saya melayani saya tuh. Wong masih bayi. Saya akan melayani dia. Kan gitu. Nggak mungkin anak saya memberi sama saya, saya bapaknya, saya harus belajar memberi sama dia. Jadi konsep ini konsep yang menurut saya kembali ke masalah kedewasaan rohani, dan kita belajar untuk mengerti cara Tuhan memimpin, jadi bapaknya seperti apa. Banyak orang nggak mau berkorban, padahal bapak kita ngajari itu berkorban, gitu lah. Jadi kalau masalah cuma teguran itu cuma masalah kecil Kak Rosi, ya. Itu masalah yang jauh. Konsep ini kalau kita bisa hidup di dalamnya, saya yakin banyak keluhan di dalam komunitas bahwa kok komunitasku nggak berkembang ya. Kok ini agak melebar dikit, nggak apa-apa ya Kak Rosi? Tiba-tiba kok saya diingatkan itu. Kenapa kok komunitasnya nggak berkembang? Kenapa kok lah kamunya bapaknya ditegur aja marah-marah kok. Nggak bisa jadi teladan kok. Nggak bisa jadi contoh yang baik. Lah belum apa-apa kok pakai baju ini nggak boleh. Ya memang nggak boleh, nggak pantas gitu loh. Memang nggak pantas. Kalau masalah baju yang kelihatan mata aja kita nggak bisa kendalikan, apalagi yang di dalam gitu loh. Bener ya? Iya bener. Ingin itu. Yo, kalau nggak handphone terbaru nggak mau, ya itu saudara. Orang-orang semacam ini ya kita harus koreksi ke dalam. Apakah kita sudah sampai ke level kedewasaan rohani? Karena kedewasaan rohani sekali lagi meninggalkan sifat-sifat seperti itu. Ya, mau pakai handphone apapun yang penting maksimal gitu kan Kak? Ya, benar ya. Mau pakai baju apapun yang penting pantas, gitu kan? Jadi nggak perlu santai gitu loh. Jadi orang Kristen itu kalau sudah dewasa, lama-lama itu akan ya freedom. Itu yang disebut kalau ngomong semakin hari kok nggak freedom ya. Saya bingung malah gitu loh. Justru malah freedom karena nothing to prove lagi gitu loh. Kalau anak-anak kan senangnya pengen membuktikan toh. Ya kalau orang tua membuktikan apa toh? Rambut sudah putih juga kok. Ya. Kita nggak perlu membuktikan apapun, kita cuma butuh jalan bersama dengan Tuhan.
lama-lama kita kan ya tadi teguran, masukan itu kita akan ya kalau orang tua tuh ngomong, orang-orang dulu ngomong, orang tuh kalau tambah tua itu tambah wise gitu. Tambah bijaksana. Tapi sebenarnya bisa dibilang ya, bisa dibilang tidak. Karena firman Tuhan kedewasaan rohani tidak diukur dari usia, Kak Rosi. Umur ya. Diukur dari apa? Ya seberapa dekat kita dengan Tuhan, seberapa kita mengerti hatinya, seberapa kita dalam berjalan bersama dengan Tuhan. Itu kuncinya kan di sana. Dan saya percaya kita akan semakin growing di sana. Ya kalau masalah kecil-kecil tadi akan selesai dengan sendirinya gitu loh maksudnya. Itu kan cuma pernik-pernik pelayanan. Ini kan makanannya. Kalau kita makan yang benar, terus jalan dengan Tuhan, ini pernik-pernik itu hilang sendiri. Kalau saya mau kesaksian di sini ya enggak selesai. Waktu dulu saya masih belum bertobat ya, pinginnya banyak gitu loh. Disenggol sedikit aja maumu apa kan gitu. Sekarang ya saya lebih pengen anak saya yang bertumbuh daripada saya. Beli baju ya mikirnya anaknya dulu. Lah anak itu kan juga anak rohani, juga anak jasmani, ya sama aja sebenarnya. Itu dalam kehidupan lah Kak Rosi. Wow. Jadi ini yang dibilang Opani maksudnya sangat apa ya, memberkati ya, karena ternyata ngomong-ngomong tentang leadership itu memang bukan masalah posisi tapi masalah kedewasaan kita di dalam Tuhan gitu loh. Semakin kita banyak dibenturkan, semakin kita banyak ditegur dan kita menerima, bukan yang menolak, malah justru kayak Tuhan itu menambahkan kedewasaan kita gitu. Dan aku setuju banget juga tentang menjadi dewasa itu bukan tentang membuktikan sesuatu gitu loh. Justru di Amsal itu kan ngomong mahkota orang tua itu adalah anaknya gitu. Betul sekali. Jadi keberhasilan seorang anak adalah keberhasilan seorang bapak. Itu fathering yang benar, mungkin bisa diangkat di topik berikutnya Kak Rosi ya. Mantap, oke, jadi konten ya. Ya, ini jadi benar banget, dan kita mau tanya nih sama Pak, mungkin bagi beberapa sobat BMTV ini kan bingung nih, mungkin terus kalau ngomong masalah dewasa gitu, leadership itu masalah kedewasaan rohani. Terus standarnya untuk menjadi orang yang dewasa ataupun menjadi leader yang baik itu seperti apa gitu? Kalau saya dulu ikut training leadership ya, saya pernah bertobat di sana kan. Standar paling tinggi itu cuma satu, ikutilah teladanku seperti aku meneladani Kristus. Itu berat ya. Jadi kalau kita mau jadi bapak, mau jadi pemimpin, standar tertingginya apa? Ikutilah, Paulus yang ngomong, kamu ikuti aku seperti aku meneladani Kristus. Lu udah gampang loh kita. Jadi kalau kita jadi orang tuh ngelihat hidup kita terus, spotnya di hidup kita, ya pasti ada banyak celah kan. Kita ngomong seperti itu, saya sendiri mungkin belum berani, ikutilah teladanku seperti aku meneladani Kristus. Meneladani Kristus yang paling tinggi dia ya. Kita berjalan dalam situasi yang berbeda dengan leadershipnya Tuhan, dengan leadershipnya dunia itu beda. Keteladanan yang di-push di sini. Makanya penting sekali untuk kita tuh selalu koreksi hidup. Ya. Apakah hidupmu sebagai pemimpin itu sudah bisa diteladani? Apakah layak dilihat? Ketika kamu melakukan sesuatu, gitu kan? Apakah layak dilihat ketika saudara mungkin ada 1-2 hal yang kita lakukan yang mungkin bercandaannya kelebihan, mungkin ada sesuatu yang ya luput lah, namun kita namanya manusia daging kan, pantas enggak gitu loh. Kalau enggak pantas ya itu perlu kita koreksi. Kita sulit ngomong ikutilah teladanku kalau kita sendiri masih belum bisa diteladani kan gitu kan. Benar sih. Nah, itu kan menurut saya loh ya, itu standar tertinggi seorang bapak, seorang leader itu ya ikutilah teladanku seperti aku meneladani Kristus. Itu menurut saya, dan itu menurut saya berat. Simple tapi dalam, challenging ya. Itu challenging banget ya. Jadi bukan, standar pemimpin yang baik A, B, C, D, E. Kalau saya ngomongnya kita balik aja ke Alkitab. Ikutilah teladanku seperti aku meneladani Kristus. Maksudnya kalau aku sudah jalan, kamu juga jalan sama aku. Itu kan Bapak kan gitu. Kalau saya sudah melewati jalan yang baik, saya pastikan anak saya ikut jalan saya dong. Kan gitu kan? Ikuti teladani papi, kan? Ikuti teladani papa. Aku udah jalan di sana. Kamu tinggal ngikuti aja. Itu kan leader, pemimpin, kan gitu. Standar tertingginya kan di sana. Bukan, kamu cari jalan sendiri ya, enggak. Show, ada kalimat itu, show the way ya. Apa itu loh kalimatnya leadership itu, kata-kata leadership itu kan selalu seperti itu. Show the way, pemimpin itu menunjukkan jalan,
kemana mereka harus pergi. Bapak itu memberikan keteladanan sampai orang itu bisa terus berjalan ke destininya, membuka jalan lah untuk apa yang Tuhan mau gitu. Wow, jadi sebenarnya kayak ini perkataan ini tuh kayak akan membentur orang-orang yang punya mindset bahwa kayak melihat dirinya sendiri gitu loh Pak. Jadi kalau orang ngomong ikutilah teladanku, berarti kan gimana caranya orang itu bisa mengikuti apa yang kita hidupi gitu loh. Jadi betul. Maksudnya mindsetnya itu udah ke ini aku bisa nggak sih untuk memberi teladan ke yang lain. Jadi mungkin bagi sobat-sobat BMTV yang hari ini masih kayak ketika saudara mimpin gitu ya, ketika kalian mimpin, kalian fokusnya masih ke aku. Mungkin perlu koreksi lagi karena untuk kita menuju ke ikutilah teladanku itu masih jauh kalau kita masih memperhatikan kita sendiri gitu loh. Jadi kita harus ngerti bahwa hidup kita itu dilihat sama orang dan kita harus mulai kayak memberi teladan untuk mereka. Untuk memberi teladan gimana ya, harus semakin serupa sama firman Tuhan gitu kan. Nah terus ini jadi satu pertanyaan lagi nih buat Opa nih. Haruskah setiap orang itu jadi pemimpin? Kalau harus kenapa? Kalau nggak harus kenapa? Kalau kita ngomong leadership, setiap orang tuh punya benih leadership. Karena minimal dia memimpin dirinya sendiri. Oke. Kan gitu kan. Setiap orang kan harus ngambil keputusan setiap hari. Yes. Milih baju pun harus ngambil keputusan. Minimal kan harus ada, yaitu leadership yang seperti itu. Make a decision, ambil keputusan. Ya, bukan masalah posisi di organisasi jadi. Bukan masalah kamu pemimpin apa komunitas ini, ketua youth atau bukan. Tapi kalau ditanya apakah semua orang harus jadi pemimpin, saya bisa katakan iya. Karena Tuhan juga ngomong aku akan mengangkatmu bukan jadi ekor tapi jadi kepala gitu loh. Tetap kita akan jadi leadership, ada leader, ada bapak, ada spirit of father di sana, ada spirit untuk membapai, mengibui. Leader di sana minimal untuk dirimu sendiri. Ya. Kalau ada posisi ya puji Tuhan, kan itu kan. Kalau enggak ya enggak apa-apa. Wong itu influence, leadership kan influence. Bapak itu kan juga berbicara tentang pengaruh, dampak yang dihasilkan kepada orang-orang yang kita pimpin. Tapi apakah harus? Kalau saya bisa katakan ya harus. Kenapa? Ya banyak orang di luar sana ada butuh Tuhan lebih banyak kok, gitu loh. Firman Tuhan ngomong Tuhan banyak pekerja sedikit, dibutuhkan lebih banyak leader, pemimpin bapak yang mulai bangkit gitu loh. Sampai bisa menuai orang-orang itu, bayi-bayi rohani di luar kan banyak. Butuh keteladanan banyak. Gereja ini harus melahirkan banyak keteladanan, banyak bapak-bapak rohani, banyak ibu-ibu rohani, pemimpin-pemimpin muda yang benar-benar bisa ya jadi teladan. Orang tuh bisa ngikuti mereka. Jadi kalau dikata harus atau tidak, kalau saya ngomong harus. Harus jadi pemimpin. Ya minimal untuk dirimu sendiri. Nah kalau nggak bisa untuk dirinya sendiri terus mau memimpin apa gitu loh. Minimal kan buat dirinya sendiri. Iya sih. Nah, ngambil cangkir aja bingung cangkirnya warna apa, itu kan repot kan. Mau milih baju bingung bajunya yang gimana, itu kan. Ya itu minimal seperti itulah. Tapi yang maksimalnya ya harus karena banyak pekerjaan Tuhan yang membutuhkan bapak-bapak dan ibu-ibu rohani ini untuk dibangkitkan Tuhan. Seperti itu Kak Rosi. Oke, yang terakhir nih Pak, ada pesan nggak nih buat sobat-sobat BMTV yang mungkin rindu jadi pemimpin, rindu jadi bapak, mereka harus seperti apa gitu? Pesannya apa buat mereka? Pesannya ya teruslah bertumbuh di dalam Tuhan. Amin. Simpel aja kok, jaga hati, jaga motivasi ketika engkau memimpin. Ketika di atas gitu di atas, apa yang Tuhan percayakan dihormati, dijalankan dengan baik kan gitu. Nanti satu kali kita akan sampai ke titik-titik yang kita sendiri kadang-kadang tidak mengerti. Jalani aja dengan setia. Daud itu Kak Rosi ya, nggak tahu nasibnya besok jadi apa. Ini Yusuf juga sama, nggak ngerti besok nasibnya jadi apa. Tapi ketika Tuhan ngomong ini sudah waktunya, aku tahu hatimu siap. Ya tiba-tiba dalam waktu 1 hari dia jadi tangan kanannya Firaun, Yusuf. Kan gitu kan. Jadi ya setia aja lah. Kadang-kadang kita nggak tahu apa yang ada di depan kita. Tapi yang penting teruslah berjalan dalam ketaatan, mimpin diri sendiri, koreksi, jadi teladan. Orang tuh nggak perlu ngomong bahwa kita tuh hebat, Kak Rosi tuh hebat, nggak perlu ngomong seperti itu. Kalau hidup kita tuh
jadi terang, orang akan ngikutin sendiri kok. Keteladanan itu kan seperti itu. Orang akan ngikuti kemanapun Kak Rosi pergi kalau hidupnya Kak Rosi ini bersinar gitu, kayak terang, garam, kayak yang di Matius 5 itu. Jadi saya percaya itu ke dalam lebih penting daripada keluar kalau leadership ya. Jadi saya tekankan untuk masalah leadership ini ya pada akhirnya ya dalam ini lebih penting dari apa yang sedang kamu kerjakan di lapangan gitu. Karena yang di dalam ini akan mempengaruhi apa yang di luar. Itu aja. Wow. Thank you banget nih buat Opa yang selama beberapa menit ini sudah menemani Sobat BMTV. Rosi berharap ya apa yang kita bincangkan hari ini bisa memberkati Sobat BMTV, juga memberkati orang-orang yang mungkin punya pergumulan ini ya. Pergumulannya apa? Tentang kok jadi leader itu malah ribet sih. Kok kayaknya apa-apa tuh salah lah. Mungkin kalian menjumpai teman-teman kalian ada yang punya mindset seperti ini, please sharing video ini supaya itu bisa memberkati mereka, oke? Nah, kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya. Terus pantengin Berita Mujizat, klik tombol subscribe-nya, klik bel notifikasi. Rosi jarang banget ini promo kayak gini, jadi masih kaku. Oke, thank you banget buat Opa. Thank you buat Sobat BMTV yang sudah nonton. Sampai jumpa lagi di minggu depan. See ya, Tuhan memberkati. Berita Mujizat TV.